Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf, Bapak Muhammad Khalid Wardi, yang saya muliakan. Dan tak lupa pula teman-temanku Prodi Ekonomi Syariah kelas A yang saya cinta sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya keilmuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Eli Wahyuni dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Manusia sebagai makhluk yang berakal dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu, manusia harus mengupayakan pembentukan dan pembinaan akhlak sehingga dapat menjadi manusia yang sempurna dan menaikkan derajatnya. Maka dari itu, faktor dari pembentukan akhlak itu sendiri terdiri atas 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor keturunan atau nativisme. Yang kedua, faktor lingkungan atau empirisme. Dan yang ketiga yaitu faktor hidayah. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai faktor keturunan atau nativisme. Paham ini meyakini bahwasanya setiap perkembangan manusia dipengaruhi oleh keturunan atau pembawaan sejak lahir. Jadi, paham ini meyakini bahwasanya faktor lingkungan ataupun pendidikan sama sekali tidak berpengaruh dalam perkembangan manusia. Contohnya, dilihat dari realita yang ada saat ini, bahwasannya banyak orang yang jika ia memiliki bakat, misalnya ia memiliki bakat seni, maka tentunya anak dari seseorang tersebut tidak akan jauh. Artinya, ia juga akan memiliki bakat seperti yang dimiliki orang tuanya, yakni dalam bidang seni. Nah, contoh ini banyak saya temukan di masyarakat sekitar. Dari contoh tersebut dapat ditegaskan bahwasannya watak, kecerdasan, dan perilaku seseorang dapat dibentuk dari faktor keturunan yang diwarisi dari orang tua mereka. Dari pewarisan sifat tersebut, maka watak, kecerdasan, dan perilaku seseorang tidak akan jauh dari orang tuanya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau empirisme. Faktor lingkungan ini dipengaruhi oleh aliran empirisme yang merupakan kebalikan dari nativisme. Aliran ini meyakini bahwasannya perkembangan manusia dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sekitar serta pendidikan. Sedangkan keturunan tidak sama sekali berpengaruh dalam perkembangan manusia menurut paham empirisme. Paham ini mengajarkan bahwasannya seorang anak itu lahir dalam keadaan kosong. Ia tidak membawa kepintaran, kecerdasan, ataupun intelijensi dan kemampuan dalam dirinya. Akan menjadi seperti apa anak itu nantinya, itu tergantung pada lingkungan dan pendidikannya. Dengan demikian, lingkungan yang mempengaruhi akhlak seseorang itu terdiri dari 3 lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan pendidikan atau sekolah, dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat sekitar.
Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama yang mempengaruhi terbentuknya akhlak seseorang. Karena dalam lingkungan keluarga, pembinaan dan pembentukan akhlak dapat dilakukan. Pembinaan akhlak dapat dimulai sejak seorang anak berinteraksi dengan kedua orang tuanya ataupun orang-orang yang terdekatnya yang masih memiliki hubungan darah. Dalam keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembentukan dan pembinaan akhlak seorang anak. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwasanya ibu atau keluarga adalah madrasah yang paling utama. Berdasarkan pepatah tersebut, dapat ditegaskan bahwasanya lembaga keluarga merupakan lembaga pendidikan yang sangat menentukan dalam pembentukan dan pembinaan akhlak. Karena dengan baik dan harmonisnya keluarga akan memberikan manfaat yang besar bagi pembentukan akhlak seorang anak. Pada realita yang ada saat ini, banyaknya dekandensi moral dan merosotnya akhlak seorang anak karena kurangnya didikan dari para orang tua. Kebanyakan dari mereka adalah yang mengalami broken home ataupun orang tuanya bercerai sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarganya ataupun orang tuanya. Hal ini dapat merusak akhlak dan moral seorang anak karena keluarga adalah pendidikan pertama dan utama dalam terbentuknya akhlak seorang anak. Selanjutnya yaitu faktor pendidikan atau sekolah. Sekolah merupakan tempat pembelajaran dilakukan oleh seorang guru. Dalam melakukan proses pembelajaran harus memperhatikan tentang pendidikan Islam. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan mengenai pendidikan Islam. Salah satunya yaitu menurut Abu Dinata. Ia menyatakan bahwasanya pendidikan Islam adalah proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai derajat yang tinggi sehingga melaksanakan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan dapat berhasil mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat sekitar. Perkembangan dan pembentukan akhlak di lingkungan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan, mengingat perkembangan masyarakat sekitar saat ini semakin menjauhkan anak didik kita dari nilai dan ajaran Islam. Umat Islam pada masa sekarang telah memasuki tatanan perubahan-perubahan besar yang sangat mempengaruhi peradaban-peradaban masyarakat Muslim secara keseluruhan. Sebagai seorang Muslim, perubahan dan perkembangan zaman adalah menuntut kita untuk semakin bekerja keras dan semangat juang yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman sebagai akibat dari perubahan yang spektakuler selama ini. Dalam hal tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah konkret dari seluruh komponen pendidikan Islam di masyarakat dengan tidak menjadikan Islam sebagai Islamologi, tetapi menjadikan Islam sebagai moral action. Faktor yang terakhir dari terbentuknya akhlak yaitu faktor hidayah. Faktor hidayah menurut perspektif Islam merupakan faktor yang paling menentukan akan membentuk dan membina akhlak secara Islami. Hidayah merupakan petunjuk ke jalan Allah yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Dengan demikian, hidayah merupakan otoritas dan kewenangan Allah. Bahkan Allah pernah menyatakan dalam Al-Quran bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Kewenangan Allah atas hidayah yang akan diberikan kepada makhluknya tergambar pada saat Rasulullah berdoa untuk meminta Islam agar dikuatkan oleh dua Umar, yaitu Umar bin Abdul Muthalib sebagai paman Rasulullah dan Umar bin Khattab. Dari gambaran tersebut, kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran bahwasanya hidayah adalah kewenangan dan otoritas Allah, dan Allah secara otoritatif akan memberikan hidayah tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridai wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.